Sejarah munculnya Khawarij. Khawarij ini bentuk plural dari kata kharijah, artinya orang yang keluar. Keluar di sini bermaksud keluar dari persatuan kaum muslimin atau keluar memberontak melawan kepada pemimpin yang sah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij ini belum ada, tetapi sudah ada benih-benihnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berperang Taif, ketika itu kaum muslimin Fathul Mekah perang dan menang, sehingga banyak rampasan perang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-baginya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ditariknya sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hampir tercekik leher Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Nabi yang mulia, "Hai Muhammad, kamu bagi dengan adil. Ini bukan hartamu, ini bukan harta bapakmu. Bagilah dengan adil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkata dengan lembut, "Siapa lagi yang akan adil kalau saya tidak berbuat adil?" Sahabat Umar yang melihatnya marah. Kok berani orang ini memperlakukan Rasulullah seperti itu dan berburuk sangka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Terlalu lancang. Maka sahabat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas, aku pancung orang munafik ini." Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar? "Biarkan hai Umar, sesungguhnya dari jenis laki-laki ini kelak akan muncul keturunan-keturunannya. Orang-orang yang merasa kerdil melihat ibadah kalian dibandingkan mereka. Sholat kalian merasa kerdil kecil dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian itu sedikit dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari busurnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini banyak lafadznya. Di antaranya, mereka kelak akan membunuh orang-orang Islam, meninggalkan orang-orang musyrik, meninggalkan orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis lain juga, lanjutan hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Kalau aku berjumpa dengan mereka, aku pasti akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka seperti memerangi kaum Ad." Jadi, yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Khawarij akan muncul nanti dari keturunan orang ini, karena dari orang ini bibitnya benihnya. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Ciri-ciri orang Khawarij itu dari masa ke masa sama saja. Yang pertama, ciri-ciri orang Khawarij itu mereka suka memberontak dan melawan kepada pemimpin yang sah, dan mereka itu senantiasa alasannya untuk menuntut keadilan. Di zaman Utsman radhiyallahu anhu, mereka memberontak juga. Alasannya menuntut keadilan. Menuduh Utsman radhiyallahu anhu tidak adil. Mereka memberontak dan akhirnya mereka membunuh Utsman. Mereka tuduh Utsman tidak adil, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri mereka itu orang yang rajin ibadah. Nah, ini dia fitnahnya. Sehingga orang-orang terpedaya, sampai-sampai sholat para sahabat kalah, sampai-sampai bacaan Qur'annya kalah, sampai-sampai puasanya para sahabat kalah dibanding mereka. Jadi mereka ini memang orang yang taat beribadah. Makanya penampilan mereka pun seperti orang yang zuhud, khusyuk. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Maksudnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, maksud bacaan Al-Quran tidak melewati kerongkongan adalah tidak diangkat kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Jika kerongkongan saja tidak terlewati, maka tentu ia tidak akan sampai ke hati. Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali pun mereka kafirkan, sahabat Muawiyah pun mereka kafirkan. Ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh Ali untuk berdialog dengan mereka, ketika ditanyakan oleh Ibnu Abbas apa tuduhan mereka adalah karena Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah.
Karena waktu itu ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, kedua-duanya sepakat menghentikan perang. Lalu mereka mengirimkan utusannya masing-masing. Utusan inilah yang akan membuat kesepakatan dan mereka patuh pada keputusan yang dibuat oleh utusan dua orang ini. Artinya, mereka menerima keputusan manusia, berarti berhukum dengan hukum manusia, dan kafir kata orang Khawarij ini. Awal mula kelompok Khawarij ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Siffin, pada saat terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Di satu sisi ada kelompok tadi pengikut Abdullah bin Saba yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Sisi yang lain, ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang. Peristiwa tahkim ini terjadi pada saat perang Siffin tahun 37 Hijriah di kota Siffin dekat sungai Efrat, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Ketika Muawiyah menyadari bahwa ia akan menerima kekalahan dalam perang Siffin melawan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah diperintahkan pasukannya mengangkat kitab-kitab Al-Quran di ujung tombak dengan meneriakkan agar persoalan ini mereka kembalikan kepada kitab Allah. Amr bin As yang menyarankan kepada Muawiyah agar anggota-anggota pasukannya di garis yang paling depan mengikatkan mushaf Al-Quran ke ujung tombak sebagai tanda bahwa perang harus dihentikan dan diadakan perundingan dengan keputusan berdasarkan hukum Al-Quran. Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa itu adalah suatu tipu muslihat permainan politik pihak Muawiyah. Melihat hal itu, banyak di antara pengikut Ali bin Abi Thalib, terutama para qurra, terkecoh. Mereka berkata, "Kita dipanggil kepada kitab Allah. Wajib atas kita memenuhi panggilan itu." Tetapi Ali bin Abi Thalib segera memperingatkan, itu adalah ucapan yang hak, tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Mereka mengangkat kitab Al-Quran bukan untuk kembali kepada hukumnya. Itu hanya tipu daya mereka disebabkan lemahnya posisi mereka, sekaligus sebagai perangkap untuk kalian. Pinjamilah aku tangan-tangan dan kepala-kepala kalian sebentar saja. Kebenaran segera mencapai sasarannya dan akan memusnahkan orang-orang yang zalim itu. Namun, ucapannya itu diacuhkan oleh sebagian di antara pengikutnya, bahkan menentangnya. Perbedaan pendapat ini telah menimbulkan ketidakserasian di antara pengikut Ali bin Abi Thalib, antara yang ingin terus berperang dengan yang menyetujui tahkim. Dan akhirnya pertempuran berhenti. Mulailah mereka berbicara tentang perundingan. Waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah karena sudah banyak korban, Muawiyah pun sudah turun tidak mau lagi. Kelompok Khawarij ini kelihatan keluar lalu berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kamu harus berhukum mengangkat Quran dengan hukum Al-Quran." Al-Quran bilang, "Perangin orang-orang," dan mereka pada saat itu menganggap Muawiyah kafir. Hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan Muawiyah juga kafir. Kelompok Khawarij ini bilang, "Wahai Ali, kenapa kau tidak memerangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini. Perangi saja sampai habis dan mati. Gak boleh ada yang hidup." Kata Ali, "Untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat. Gak ada alasan untuk membunuh mereka. Kenapa harus membunuh?" Lalu mereka mengangkat Quran dan mengatakan, "Kalau begitu, kau tidak berhukum pada Al-Quran." Kata Ali, "Ayat yang mana yang kalian pegangi? Yang mana ayat membolehkan membunuh seorang muslim?" Mereka bilang, "Pokoknya kalau kau tidak memerangi Muawiyah, berarti kau telah keluar, tidak berhukum dengan hukum Allah, dan kami anggap kamu kafir." Jadi mereka mengkafirkan Ali, dan tentu Ali tetap tidak mau. Ternyata kelompok ini keluar dari pasukan Ali, dan ternyata sebagian ulama mengatakan sebab dinamakan mereka Khawarij diambil dari kata-kata Kharij yang berarti keluar, karena mereka misah dari pasukan Ali pada saat itu. Pasukan Ali semua sepakat. Ahlus Sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar karena Ali ingin merendam fitnah, dan walau akhirnya kena fitnah.
dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada saat itu. Tidak ada yang pungkiri masalah itu. Dan ini banyak orang-orang Syiah yang tidak paham kalau ahli sunnah mengatakan mengakui khilafahnya Ali. Khilafah Rashidah terkenal, dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah berijtihad dan beliau salah. Lalu Ali bin Abi Thalib segera mengirim utusan kepada Muawiyah meminta penjelasan dengan rencananya itu. Muawiyah mengusulkan ada 2 orang penengah yang netral mewakili masing-masing pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan memilih Amr bin As dari pihaknya, dan dari pihak Ali bin Abi Thalib memilih Abu Musa al-Asy'ari. Ali bin Abi Thalib sedianya akan mencalonkan Abdullah bin Abbas karena dia mampu menghadapi Amr bin As. Tetapi teman-teman dan pengikut-pengikutnya yang dari Irak, para Qurra, menolak karena ia dianggap terlalu keras, sehingga dikhawatirkan tidak akan mencapai perdamaian, juga karena masih kerabat dekat Ali bin Abi Thalib. Mereka menginginkan orang yang lebih lunak agar dapat mencapai perdamaian sedapat mungkin. Perundingan pertama antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As dalam bertahkim kepada Quran telah tercapai. Untuk itu, mereka membuat persetujuan tertulis. Setelah 6 bulan berlalu, mereka bertemu lagi di Azruh, sebelah timur Suriah, dan membahas soal perselisihan itu. Amr bin As memuji Abu Musa al-Asy'ari dan mencoba membujuknya. Menurut beberapa sejarawan, pembicaraan mereka tidak dicatat, tetapi berlangsung secara lisan. Bagaimanapun juga, mereka tidak mencapai kata sepakat untuk memilih orang yang paling tepat yang mereka setujui sebagai khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karenanya, mereka mengambil jalan tengah menyerahkan pemilihan kepada kaum muslimin dalam perundingan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Ketika itu, Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Amr bin As supaya ia maju menyampaikan hasil keputusan itu. Tetapi Amr yang konon banyak memperlihatkan sikap rendah hati dan hormat kepada Abu Musa al-Asy'ari, seperti bahwa ia lebih tua, lebih dulu dalam Islam, dan lebih dulu bersama Rasulullah, berkata, supaya dia mau lebih dulu menyampaikan hasil persetujuan itu. Abu Musa al-Asy'ari pun maju dan berkata di hadapan publik, setelah kami mengadakan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kemelut ini, selain mengambil langkah ini demi kebaikan kita semua. Yaitu, kami sudah sama-sama sepakat untuk memecat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan selanjutnya, kita kembalikan kepada majelis syura tempat musyawarah antara kaum muslimin sendiri. Setelah itu, Amr bin As maju dan berkata, Abu Musa al-Asy'ari telah memecat sahabatnya itu, dan saya ikut memecat orang yang telah dipecatnya. Tetapi saya akan mengukuhkan sahabat saya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia adalah wakil Utsman bin Affan, dan yang berhak menuntut itu. Dialah yang paling tepat untuk kedudukan itu. Upaya tahkim berakhir dengan suatu keputusan, yaitu menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penggantinya. Permainan politik Amr bin As berhasil mengacaukan barisan Ali bin Abi Thalib hingga terpecah belah. Sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib memisahkan diri ke Harura yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Setelah terjadi kesepakatan tahkim, Ali bin Abi Thalib mulai berangkat meninggalkan Siffin kembali ke kota Kufah. Sementara orang-orang yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib pulang dengan mengambil jalan lain. Ketika sampai di sebuah tepi sungai, mereka memutuskan untuk tinggal di sana, di tempat yang bernama Harura.